Nabi SAW sama sekali tidak tahu bahwa Maisarah adalah orang yang diperintahkan oleh Khadijah untuk mengamati tingkah laku dan tindakannya selama beliau melakukan perjalanan ke tanah Syam dan cara beliau menjual barang dagangan. Dalam perjalanannya, beliau selalu diikuti dan diawasi oleh Maisarah. Maisarah tampaknya telah menjadi pelayan Khadijah yang setia dan dapat dipercaya oleh Khadijah. Terbukti dalam mengikuti perjalanan Nabi ke tanah Syam, dia selalu menemani dan memperhatikan perbuatan Nabi, antara lain jika Nabi SAW berhenti di satu tempat, dia juga berhenti. Jika beliau berjalan, dia berjalan dengan memperhatikan gerakannya dan seterusnya. Di sepanjang jalan dari Mekah ke Syam, Nabi menunjukkan sikap dan gerak tubuh yang sangat berbeda dari orang lain. Di antaranya, jika para kafilah berhenti di pemberhentian kafilah, beliau juga berhenti. Namun di pemberhentian itu, beliau tidak suka melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang berada dalam perjalanan yang sama. Beliau tidak suka berkumpul dan berkerumun, seperti kebiasaan di antara mereka yang mengikuti kafilahnya. Beliau tidak mau mengikuti tingkah teman-temannya. Beliau hanya diam sendirian di tempat yang terpencil. Maisarah sebagai orang yang selalu mengamati gerak-gerik beliau tentu heran melihat tingkah laku utamanya dan apa yang ia rasakan di dalam hati dan jiwanya sendiri. Diriwayatkan, ketika Nabi SAW sesampainya di kota Syam, beliau turun di pasar Busra yang merupakan tempat pemberhentian kafilah di kota tersebut. Di tempat itu, beliau sendirian, tidak berkumpul bersama teman-temannya. Lalu beliau beristirahat sendirian di suatu tempat dan berteduh di bawah pohon besar yang letaknya di dekat pasar. Melihat hal tersebut, Maisarah terdiam, tidak berani bertanya dan tidak berani mengajaknya istirahat dan berteduh di tempat lain. Dan beliau yang berada di tempat itu diam saja, sambil melihat dan memperhatikan kondisi di sekitar tempat itu. Saat itu, Maisarah memberanikan diri untuk meninggalkan beliau sebentar, ingin mampir ke kenalannya yang tinggal di dekat pasar. Ketika Maisarah baru saja tiba di tengah perjalanannya, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Mathura, karena pendeta tersebut sudah mengenal Maisarah. Setelah pendeta menyapa Maisarah, pendeta bertanya, "Siapakah pemuda yang duduk di bawah pohon besar itu?" Maisarah pun menjawab, "Pemuda itu berasal dari tanah haram, Mekah. Ia keturunan Quraisy." Selanjutnya, sang pendeta bertanya, "Adakah dalam kedua matanya tanda merah?" Maisarah pun berkata, "Ya, itu dia, dan dia itulah penghabisan nabi-nabi Allah. Mudah-mudahan aku nanti dapat mengetahui dikala ia diangkat menjadi nabi." Begitulah kata pendeta. Selanjutnya, dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang berani berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia adalah seorang yang akan menjadi nabi dan pesuruh Allah." Kemudian pendeta itu lari menemui Nabi di bawah pohon itu, dan setelah mengetahui sifat-sifat atau tanda-tanda yang ada di wajah beliau, dia langsung mencium kepala dan kakinya, lalu berkata, "Aku percaya kepada engkau dan aku menyaksikan bahwasanya engkaulah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Taurat." Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku telah melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada engkau, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab kuno. Hanya tinggal satu tanda yang belum aku lihat, maka dari itu bukalah pelikatmu sebentar untuk aku lihat." Setelah dia melihat Nabi sambil memperhatikan sejenak, lalu berkata,
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya menyaksikan bahwasanya engkau itu Rasul Allah, lagi Nabi yang ummi, yang pernah diberitakan dengan kegembiraan oleh Isa ibnu Maryam, karena beliau pernah berkata, tidak akan turun pada masa kemudian dariku di bawah pohon ini, melainkan seorang Nabi yang ummi, lagi dari bangsa Arab keturunan Hashim, serta berasal dari penduduk Mekah. Begitulah keadaan dan kejadian yang mencengangkan selama perjalanan Nabi ke tanah Syam pada saat itu. Meskipun pada saat itu beliau belum diangkat dan ditetapkan sebagai Nabi dan Rasulullah. Kemudian, setelah Nabi sampai di kota Syam dan tibalah waktunya untuk menjual barang dagangannya di kota itu, dia kemudian menjual barang dagangan yang dibawanya dari Khadijah bersama dengan Maisarah. Namun cara beliau menjual dagangannya tidak seperti kebanyakan orang, karena dia tidak suka mengikuti cara-cara yang selama ini digunakan oleh banyak orang. Cara beliau berdagang adalah berapa harga pokok dari Khadijah yang sebenarnya dia sebutkan kepada pembeli, dan tentang keuntungan bagi beliau terserah pembeli. Oleh karena itu, para pedagang di tanah Syam sangat senang membeli dagangan beliau karena merasa tidak akan tertipu soal harga barang yang akan mereka beli. Adapun keuntungan bagi beliau, pembelinya sudah memikirkannya sendiri dan memberi cukup, hanya untuk menutupi biaya pulang pergi Mekah dan Syam. Maisarah melihat perbuatannya yang menjual dagangan tersebut. Dia tercengang dan heran, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan cara beliau menjual dagangan seperti itu tidak disukai oleh teman-temannya dari Mekah yang sama-sama menjual barang dagangan Khadijah karena merasa tidak bisa mendapatkan untung yang luar biasa. Meski begitu, cara seperti itu terus beliau lakukan, dan dalam waktu singkat dagangannya habis terjual dengan keuntungan yang tidak sedikit. Itulah sejarah singkat bagaimana Nabi SAW berjualan barang dagangan saat itu. Artinya jelas, tidak suka mengikuti cara-cara yang lazim di kalangan pedagang lainnya. Maisarah sendiri, selain tercengang dan heran dengan kejadian tersebut, juga sangat senang melihat keuntungan yang diterimanya yang akan disampaikan kepada majikannya, yaitu Khadijah.